Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi pada kesempatan kali ini kita dari Komutia akan membuat percobaan Orsted. Sebelum itu, mari berkenalan terlebih dahulu dengan tim-tim kelompok kami yang akan melakukan percobaan pada Orsted kali ini. Halo, aku Gina Rahmawati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazla Sri Lestari. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Jailani. Halo semuanya, nama saya Saula Tamalida. Halo, perkenalkan nama saya Rihan. Halo, perkenalkan nama aku Nashwa Medina Rinhard. Teori dasar percobaan Orsted adalah percobaan yang dilakukan untuk membuktikan hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Tujuan dari percobaan Orsted ini ada 3, yaitu yang pertama untuk menyelidiki gejala kemagnetan dan medan magnet, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh kawat yang dialiri arus listrik terhadap medan magnet pada silet, dan yang terakhir untuk mengetahui arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Bahan-bahannya terdiri dari gunting dan air, lalu ada baterai, isolatif, silet, dan kawat. Oke guys, tadi kan kalian udah nyimak nih, ada teori dasar, tujuan percobaan, ada alat dan bahan juga. Nah, setelah kalian udah mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan, langsung aja nih kita lakuin langkah-langkah percobaan Orstednya. Oke teman-teman, di sini yang pertama yang sudah pasti itu adalah nyiapin alat dan bahannya seperti yang udah dikasih tahu tadi ya. Oke, yang pertama di sini ada gelas plastik yang diisi air, lalu kemudian kita letakkan silet di atasnya. Ini jangan sampai tenggelam ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini siletnya udah otomatis mengarah ke arah selatan dan utara. Setelah itu kita akan menyambungkan ujung kawat tembaga dengan ujung pada baterai teman-teman. Di sini seperti ini kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan tempel menggunakan selotip. Oke, langsung aja kita tempel teman-teman. Nah teman-teman, setelah dua tembaga ini direkatkan pada kutub-kutub dari baterai, di sini ada kutub negatif dan yang ini kutub positif. Oke, langkah selanjutnya dari percobaan ini ialah kita akan mengarahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet. Ini kan positif, yang ininya selatan. Nah, jadi ini merupakan penyimpangan yang terjadi pada silet ketika kutub selatan dan kutub positif baterai didekatkan, dan ini melalui tembaga ya. Nah, kalau ini adalah arah sebaliknya teman-teman, di mana kutub positifnya sejajar dengan kutub utara pada silet. Nah, jadi penyimpangannya berbeda arah teman-teman. Nah, ketika tembaga yang sudah dialiri listrik ini dijauhkan dari si silet ini akan kembali ke kutubnya yang awal, yaitu kutub selatan dan utara. Oke, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah teman-teman, kalian udah nyimak kan percobaan yang udah kita lakukan, itu percobaan Orsted. Nah, menurut teman-teman kira-kira ini berhasil atau enggak? Dan menurut teman-teman apa aja yang bisa disimpulkan dari percobaan kami? Oke teman-teman, makasih yang udah nyimak. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk pembahasan hari ini, pada percobaan pertama, jika kawat dialiri arus listrik dari arah selatan ke utara, maka silet tersebut akan menyimpang ke arah kiri dan akan kembali ke arah semula jika kawat dijauhkan, yaitu tidak ada arus listrik yang mengalir. Dan sebaliknya, jika kawat dialiri arus listrik dari arah utara ke selatan, maka silet akan menyimpang ke arah kanan. Nah teman-teman, kita sudah melakukan step by step untuk percobaan Orsted ini. Dan yang terakhir, mari kita simpulkan bersama-sama dari percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik ini akan menimbulkan medan magnet dan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, penyimpangannya itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu ada besar arus listrik, dan yang kedua ada jarak, dan yang ketiga ada arah arus listrik. Oke, nah untuk besar arus itu
akan terjadi dimana ketika besar arusnya ini besar, maka penyimpangannya ini akan semakin menyimpang. Nah, sebaliknya jika besar arusnya itu semakin sedikit, itu semakin tidak ada atau tidak terjadinya penyimpangan. Nah, yang kedua itu tadi ada jarak. Nah, jarak ini antara kawat arus yang didekatkan pada silet itu juga sangat mempengaruhi. Ketika kawat arus ini semakin jauh, maka semakin tidak terjadi juga penyimpangannya. Nah, semakin dekat kawat yang didekatkan dengan silet, maka semakin kuat juga penyimpangan yang terjadi. Nah, yang terakhir itu ada arah arusnya. Jadi arah arusnya ini teman-teman, kalau misalnya dari kawat arus dan baterai ini kita dari selatan ke utara, itu akan menghasilkan ke kiri putarannya dari si penyimpangannya. Nah, kalau misalnya dari utara ke selatan, itu akan menghasilkan penyimpangan ke kanan. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Nah, jadi teman-teman, percobaan Ørsted sudah kami lakukan. Semoga percobaan yang sudah kami lakukan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Dan kami mengucapkan terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.